Have you ever heard about Mount Ungaran? It might not be as popular as other mountains in central Java. But let me tell you a secret about it. Since all these years, it seems misleading about the highest summit of Ungaran. Well, Ungaran is not just a mountain, but it's a mountain range. And now, I would like to take you to discover the other face of Ungaran. Yeay. Ini video pendakiannya masih belum selesai loh. Kita masih harus mengembalikan para penonton kita. Hah? Aku cuma ingin inframe aja. Berat nggak apa-apa Ban, kalau yang penting packingnya kan bagus. Packingnya bagus, cocok pas, di punggung. enak. Bahasa Jawanya temeplek ya. Iki tok manual sih kan. Gimana rasanya cuci tangan? Oh gitu. Harus bersih lah, Bersih. karena kita harus menuruti protokol kesehatan. Bersih di sini dan kita naik itu udah dalam kondisi bersih. Bersih hatinya nggak tuh? Bersih hati, pikiran, dan semuanya. Oh iya. Halo Cyclernista, kembali lagi dengan saya Uki dan kameramen saya yang sudah kembali dari Papua, Mas Em. Oke, akhirnya saya kembali lagi. Yoi, dari video Rinjani banyak banget yang nanya, kok Mas Em nggak ada gitu, banyak banget. Maaf, kemarin cuti. Dia libur dari liburan. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Ungaran Via Perantunan. Ini udah mulai jam 11. Kayaknya mau siap-siap, nanti kita kurang lebih bakal startnya kalau nggak ngaret ya jam 11 pas lah. Ini sekarang masih 10.50. Ini nulisnya juga perwakilan aja. Perwakilan satu aja. Oh iya. BTW, ini adalah rapid antigen. Ini harus dipameri karena perjuangan antri booking 2 hari. Mas Willy, ini untuk surat sehatnya, monggo dicek dulu. Iya. Oke. Ini kita saya kasih dua pendakian. Ini tiket pendakian sama ada tiket fasilitas COVID ya? Iya. Oke. Tiket masuk pendakian ini ada 10.000. Terus ini ada fasilitas COVID. Disebut 5.000. fasilitas COVID-nya apa? Apa tuh? Ada masker Oh, gratis gitu ya. kalau ada pendaki yang lupa Oh, iya, membawa, iya. kemudian ada tempat cuci tangan. Sabtu Minggu atau hari libur 20%. Siap. Oh, sudah dibersihin. Tip. Tak kiranya, kok berat ya? Itu isinya kapuk ya, kata orang-orang kan. Tasnya besar doang, isinya kapuk. Ada perasaanku cuma mau naik Ungaran 2 hari, rasanya lebih berat. Kalau berat tuh marai mau meriang tuh loh, mau naik gunung. Yuk Tip. Mari nggak mau naik gunung. Ya, ngeri tenan. Ya ini jujur-jujuran aja ini, kalau kita tuh naik gunung apa yang Iya. paling berat itu selalu Adip. Adip. Ya, jadi ini ada jalan kalau misalnya kita ke kanan itu ke arah Gardu Pandang. Oke, jadi kita udah jalan kurang lebih 500 meter dari base camp. Tadi dikiranya pos 1, ternyata adalah pintu rimba. Ya, namanya pintu rimba? Ya Ada harusnya. namanya? Kalau nggak salah tadi aku memang baca di petanya tulisannya pintu rimba sih.
Kita jalannya kurang lebih 20 menit ya. Kok lama? Aduh, panas banget soalnya. Udah panas, terus aku pakai lagi. Puncak Benteng Rider. Benteng Regis. Panas. Jadi nek matinya nanti. Kalau ini udah bener, Chef. Video. Apa video? Pos 1. Satu ya. Bener ini. Kak tadi masih agak tipu-tipu. Tapi ternyata kok lebih bagusan tadi ya. Oh iya. Malah yang lebih cocok tuh kayaknya bangunannya tadi ya. Jadi pos 1 ini sebutannya pos 1 Watu Omah. Kenapa? Karena di dekatnya itu ada batu yang bentuknya seperti rumah. Tuh, kayak genteng gitu kan. Miring segitiga ya. Iya. Makanya sebutannya Watu Omah. Jaraknya berapa kilo sih dari ini? Kurang lebih Dari start? dari start ya. Mungkin sekitar 700-800 meter lah. Kok dari start dari perantunan tadi. Lawu udah kemarin. Bentar lagi merbabu tahun depan juga. Katanya. Kamu kata siapa, Dep? Kata Iya, tahun siapa depan sih? juga. Tapi nggak tahu bulan apa. Tahu nggak elevasi gainnya Heeh. dari pintu rimba tadi ke sini? 50-an doang. Ya berarti aku kan nggak salah kalau ngomong nggak terlalu nanjak kan. Iya, Ya tapi 50. sebenarnya nanjak, ya, tapi nanjak tapi singkat. nggak terlalu. Sep, kamu tahu nggak? Adip pas di Rinjani papasan sama ketemu sama orang dari Malang. Tahu nggak Adip ngomongnya apa? Muncak Mas. Yang Rinjani kan wis jelas ngomong kami neng kono. Kok kita tetap bagiannya muncak. Mesti takut. Muncak Mas. Tahu dari mana wong banyak juga ya cuman pingin ke danau kok. Wah, aku malah kebanyakan orang pingin kemana? Utamanya danau Rinjani. Iya. Wah, mbak aku kena dikon milih muncak atau apa danau tok mending danau tok. Iya. Mas tadi kan belum pernah. Nah itu kamu perlu. Kan ada Biar caranya bahasa basi. Berarti itu basa-basi besok kalau di Karten gitu ya. Kalau misalnya ada kesempatan kita Karten, terus ketemu orang mana Amerika ke Karten tanyain ya. Samit sir, gitu ya. Start the workout. Lu ya boleh dong, masa nggak boleh? Ini ketinggian 1400. Wis ngomong dulu wis. Sama, elevasinya sama. Hah? Oke. Sekarang pas jam 12 kita lanjut. You. Perantunan adalah jalur sisi selatan dari Gunung Ungaran, dan dari jalur ini kalian bisa mendapatkan 3 puncak sekaligus, yaitu Puncak Banteng Riders, Botak, dan juga Bondolan. Di awal pendakian jalurnya masih cukup landai ya, tapi landai santainya cuma sampai pos 3. Tenang aja, masih tetap dikasih nanjak kok. Pos 2 Watu Jajar. Dep. Kamu ngerasa nggak naik gunung ini tuh bikin kaget terus?
Ya inilah gunung yang istimewa. Istimewa ya. Apa dulu? Dikit-dikit pos, dikit-dikit pos. Tadi Istimewa. baru pemanasan ya, Sir. Weh, kaget tahu udah pos lagi. Tahu-tahu pos 1. Di sini kok. Itu pos. Tiba-tiba ada pos. Coba lihat posnya. Oke. Pak. Watu Jajar. Nah, ini yang disebut Watu Jajar. Jadi tiap pos itu namanya itu Ya. sesuai mungkin ini kali ya. Nama di pos-pos ini tuh katanya udah dari dulu. Ini namanya Watu Jajar, jadi kayak ada watu berjajar gitu sih. Terus kalau aku sih ya tetap kayak curiga banyaknya jenis-jenis batu di pinggir kayak gini. Aku tuh curiga kalau di sini tuh tetap ada candi atau piramid ataupun berundak tersembunyi. Soalnya biasanya ngambilin potongan-potongan batu dari kayak gini. Ini andesit kan? Watu Jajar. Tapi ini Piye? vulkanik sih. Iya, andesit kan dari vulkanik. Kayak sebuah puncak. Bawahnya apa sih? Nggak ada. Ini ada batu lagi. Pemburu batu di sini. Iya. Di sini batunya unik-unik. Tuh, nanti di sana ada batu lagi. Ini ada jalur loh. Meanwhile. Kayak ada batu besar ya. Cocok pos keluar. Septian seneng banget sekalian tak ajak jalan-jalan. Ini repot kalau yang ini ya. Sesekali pengen berhenti tergoda banget kan. Iya. Sebenarnya tuh kayak jaraknya tuh deket-deket aja. Tapi malah cocok ini buat pemula. Ini sih. Workout paused. Bukan pemula, yang masih belajar naik gunung. Kita tuh nggak pernah nyebut pemula. Kita juga masih belajar. Ini idaman buat senior juga kok. Ini jalurnya cocok buat para senior-senior pendaki gunung. Iya, idaman sekali. Idaman yang hanya trekking santai per 200 meter, 300 meter pos. Semoga semua gunung mengikuti seperti gunung ini. Posnya nggak usah jauh-jauh. Posnya nggak usah 1 kiloan, 1 Tinggi kilo. nggak apa-apa. Posnya 6 aja. Tapi tiap pos 15 menit. 20 menit. Kalau tanya gimana caranya ya ombo. Idaman banget tuh. Kan sih, udah nggak teratur sih. Ini kan kayak nge-trap gini, kayak piramid. Ya kali-kali aja ternyata di puncaknya kan kita nggak ngerti. Penasaran biasa. Kok sekarang tuh kita kok setiap naik gunung ada bentuk batu-batu yang tersusun agak rapi, berantakan dikit tuh kita suka nyamperin. Kali-kali aja kan. Tapi ini batu loh. Dalamnya. Masa ini bentuknya kayak trap-trapan. Kan biasanya kalau piramida tuh kecil juga, paling cuma 2 tingkat, 3 tingkat. Soalnya sini juga kayak ada tingkatnya tuh. Nanti kedepannya akan lebih nanjak, terutama kalau mau ke puncak Bondolan. Meter ya. Average pace-nya 42 menit per kilo. Kita udah total asennya 80. Main nanjak berarti.
sini jalur yang menurut aku cukup banyak pohon tumbang ya. Ini udah nggak tahu udah berapa banyak ya Mas Sep ya pohon tumbang yang udah kita lewatin. Tapi di depan udah pos 3. Misi Mas. Apa ini? Kan manding, ini pohon manding. Kayak lagi diksar. Oke, kita udah jalan sekitar 500 meter ya. Tadi dari pos 2, penambahan asennya 98 atau 100 elevation gainnya. Kita udah sampai di pos 3, nggak kerasa ya. Jalannya kurang lebih 20 menit. Mas Adib ini nggak ada capek-capeknya sama sekali ya. Iya, ini istimewa sekali ini jalannya. Padahal bawaannya berat. Makanya orang tuh ngiranya tuh Adib tuh bawaannya kapu atau apa tas gede itu. Istimewa. Pakai Wanderlust. Ini nyaman ya dari Ini paling nyaman, makanya aku nggak mau yang lain. 2018 ya? Ini dari 2000 berapa ya? Oh 17 ring, 2017. 17. Pas Arbopuro juga pakai yang ini toh. Kita Kamu? punya Excelsior tapi Adib Tetap nyaman ya Wanderlust. Yang paling nyaman ini dari semua carrier yang ada. Ya kalau udah terbukti ini loh, nggak cuma kemarin kan Makanya makanya aku nggak mau ganti tuh. ngono ya. Adib series sih. Adib series. Kalau di pos 3 ini namanya Watu Serumput. Serumpuk. Nah, Watu Serumpuk karena di sini serumpuk itu kayak numpuk. Ini posisinya dia di sini. Bawah pos ini. Jadi kayak ada batunya seperti menumpuk-numpuk. Jadi penamanya itu identik dengan batu yang ada di iya, situ. Bentuknya iya. seperti apa? Jadi kayak penanda wilayahnya lah intinya gitu. Dan sepi banget sih, so menikmati ya. Iya. Dan ini Kata Mas Lilik tadi ramenya tuh bakal kalau pas besok sih, prediksi dia tuh ramenya besok. Tapi rata-rata memang orang yang naik ke Ungaran ini sore startnya, kalau nggak sore malam. Yang turun tuh dari kemarin terus tadi ada yang tektok kan. Tok-tok. Kita aja nih macak strong. Nggak tahu aja kita berempat tapi bawa tendanya 2. Isi 4 sama isi 2. iya. Ini mematuhi protokol Ya, kan iya. harusnya. Betul, karena masih pandemi. Oh gitu. Nambah 5.000 dong di sini berarti. Nah, iya, Tiket 5.000 kan. COVID-19. BTW ini bekas babi guling kayaknya ya. Iya. Ayam guling kok, kecil ini kok. Batunya itu loh bagus melingkar. Aku belum ngasih titik di sini. Aku baru sadar ternyata tempat duduknya itu sangat artistik. Meskipun Estetik. iya, meskipun ini terbuat dari kayu itu ternyata ada ornamennya yang lah ini baru aku lihat pertama kali. Sulur-sulur. Ini akar. sulur-sulur itu Ular naga itu. si bikin kayak gini. Rapi sih ini. Idenya menarik. Yang harus dipikirkan ki engineer sing gawe kuwi ne, sing gawe ngono ki mungkin pas minggu kan. Kok kaya ono sing kurang ya. Mas tambahi sulur-sulur akar. Apa ini? Salah arah aku. Bisa ngelewat ya? Bisa ngelangkah ya? Nah itu aja lewat situ bisa pakai melusup-melusup biasa atau dia cuma Pokoknya nyari kalau yang ada yang susah. susah ngapain yang mudah? Iya. Iya toh. Kita aja dari tadi penakan dari situ ya. Lewat bawah lagi. Weh.
kalau milih carrier itu yang penting nyaman. Bukan mahal, bukan berat, bukan yang lain. Berat nggak apa-apa beban, kalau yang penting packingnya kan bagus. Packingnya bagus, cocok pas, di punggung. enak. Bahasa Jawanya temeplek ya. Kita bawa-bawa enak. Jadi kalau bawa barang itu ya tenda ya masuk itu, jangan Ya. Jangan tenda, jangan ditenteng-tenteng lah. Pokoknya kalau aku tuh dari dulu emang kalau bisa jangan sampai barang Barang tuh dipegang di toh. luar. Di tangan, di luar. Atrasnya Termasuk di luar. sampah. semua barang aku masukin carrier. Betul. Padet. Berarti 40 kilo juga nggak masalah. 40 kilo nggak masalah, yang penting nanti ada motor, ada truk. Yang penting ada border. 40 kilo awak wae kur 50 deh. 40 kilo besok dibikin nyaman ya. Ah, kalau ada ojek nggak apa-apa. Ada border. Oke, kita sampai di Ondorante, kurang lebih ketinggian 1655. Ondorante ini artinya bahwasanya kita akan menghadapi tanjakan. Tanjakannya tuh gini. Tapi nggak tahu, tapi memang kalau secara kontur sih memang di sana lebih rapet, jadi makanya bakal lebih nanjak dan lebih deket dengan puncak. Yalah, tadi juga udah jalan. Lapar. Jalur setelah pos 3 itu mulai menanjak ya. Tapi kalau mau istirahat agak lama, mending di pos 4 sekalian. Karena setelah itu bakal lebih nanjak lagi. Gas terus. Pos 4 udah deket dan tanjakan Ondorante itu ya walaupun tanah tapi kita napaknya miring gini, jadi lumayan capek. Dan ascentnya atau elevation gainnya juga lumayan sih, 150 meter, tapi secara jarak itu 500 meter. Jadi bisa Lebih terjal, kesimpulannya lebih terjal. lebih terjal, nanjak. Oke, kita udah jalan kurang lebih 35 menit dari pos 3. Sekarang kita sampai di pos 4 Kolo Kecikok. Di sini adalah titik penentuan jalur kalian. Kalau istimewanya jalur perantunan ini, kalian bisa dapat 3 puncak. Puncak Bondolan, Puncak Botak, lalu Puncak Utama. Nah, di sini kita tujuannya pengen mencoba ketiga puncaknya. Jadi kita nanti akan ngambil percabangan ke arah Puncak Bondolan. Kita nggak langsung ke Puncak Utama. Besok paling ya. Soalnya ini kayaknya enak sih cuacanya. Jadi dari pos 4 ini terdapat 2 alternatif jalur. Yang pertama, kalian bisa belok kiri ke arah Puncak Bondolan lalu ngecamp, kemudian besoknya summit ke Puncak Botak dan lanjut ke Banteng Riders. Tapi biasanya pada mager sih kalau di Puncak Bondolan. Nah, yang kedua, kalian bisa belok kanan langsung ke Puncak Banteng Riders, balik ke pertigaan, lanjut summit ke Puncak Botak, kemudian turun ke Puncak Bondolan. Sekarang jam 2.
Setelah diskusi akhirnya kita memutuskan untuk langsung ke puncak utama lebih dulu. Nanti aku kasih deh gambar petanya biar nggak bingung yang kita omongin maksudnya apa. Ayo Mas Adip, diangkat carrier beratnya itu. Nah, let's go. Yakin nih. Dua jam lagi. Aku belum jelasin ya, itulah pertigaannya yang dari tadi kita omongin. Pertigaannya tepat di pos 4. Yakin nih Sep? Yakin? Yakin? 2 jam lagi ya sampai Masih Tugu. jam 2. Oh gitu ya. Aduh. Masalahnya tanjakannya ini loh. Jalur dari pos 4 yang langsung menuju ke puncak Banteng Riders itu memang jarang dilewatin pendaki. Karena biasanya sih emang pada langsung ke puncak Bondolan. Mungkin karena males kali ya, puncak Banteng Riders kan lumayan jauh. Apalagi ditambah jalurnya yang mulai sangat menanjak. Tanjakannya aduh bikin meringis. Heran aku kenapa rata-rata gunung di sini yang ketinggiannya 2000-an malah jalurnya lebih nanjak daripada yang 3000-an. Mungkin karena risetnya buat cari jalur nggak sebanyak. Iya, kerasa nggak kayak gunung kembang, gunung ini itu kan jalurnya lebih nanjak. Wah, Mas Adep masih seger dong. Iya. Wih, Masih biasa dong. wih, nggak ada keringetnya dong. Biasa. Isinya kerupuk apa itu? Bantal guling. Es bir lah ya paling. Akhirnya ada sedikit bonus, mungkin cuman 10 meter. Nggak tahu apa yang ada di balik tikungan itu. Hati-hati Mas Sep, tikungan ke kananmu. Nah, lu. Yang gemar cerita mistik silahkan dikulik tuh kenapa namanya seperti itu. Tapi katanya sebenarnya nggak ada hubungannya sih, cuman karena letak berada di antara dua lembahan sih, kata Mas Lili. Kalau ditanya alasannya apa? Versi Mas Lili. Ya dari dulu namanya. Pokoknya dari dulu namanya udah itu. Ya, Dep ya. Tanya kan. Oh kok namanya apa Kolo Keciko? Kenapa? Ya pokoknya dari dulu namanya itu. Terus kenapa lembahan tuh? Apa? Pokoknya itu juga namanya. Itu dari dulu kayak gitu. Dari dulu itu udah zaman. Dari zaman dulu kita nggak pernah diganti. Gokil. Kalau yang suka mistis cari sendiri. Oh, kali-kali nemuin kalau jangan tanyakan mistis ke kita lah. Siapa tahu kalian menemukan yang spesial di sini. Makanya banyak yang biasanya kaget begitu masuk ke channel kita. Kok nggak ada mistisnya? Kok Nggak nggak ada seserem mistisnya. yang lain gitu. Kita yang Kita sih- senang-senang aja ya.
Enggak, tapi kan pasti banyak juga yang merasa terhibur dengan cerita Iya. horor. Cuman kan itu akan mendampak dan mensugesti orang-orang ketika mendaki gunung yang horor itu. Lihat apa gitu, dikira lihat bayangan apa, pohon dikira ini Dimirip-miripin. penampakan. Sering kan juga kita jalan terus itu Mbak Uki di belakangnya ada item-item padahal porter. Tapi ini diameternya gede banget loh. Ya coba kamu ke situ aja, maju dikit itu. It's fine. Tuh lihat biar Pulau Nuwun. kelihatan. Ada anu. Oh iya. Kok kayak ada jalur ya? Jalur kemana ini? Tuh, kelihatan nggak sebesarnya? Kelihatan. Kayak di Gunung Slamet. Pohon-pohon di sini tuh usianya tuh cukup tua ya. Bisa dilihat dari lumutnya juga. Dan ukurannya juga besar. Ini kayaknya ndaplang 3 orang apa 4 orang ya? 4 tangan gini. 4 orang lah. Gede. Wow. Pos 5 tuh Di mana? aku nggak persiapan. Kirain mau kamu tembusin. Oh enggak. Tak kira kamu mau ngomong malah. Miscommunication. Oke. Ini sekarang di ketinggian 1880 dan katanya sih pos 5 tuh di ketinggian 1890. Jadi 10 mdpl lagi. Harusnya sih dekat tapi kok nggak kelihatan. Ini lo lihat hutannya itu masih Wah, benar-benar lumut ya. pohon lumut tua. Nah, karena ini di lembah mungkin minim cahaya matahari kan di cekungan kan. Benar. Paginya nggak dapet, sorenya Juga adem. Cuman siang kena kabut. Iya. ya, lembab. Kita sudah sampai di pos 5 Tanggul Boyo. Ini di ketinggian 1890. Kurang lebih 40 menit sampai sini. Agak-agak nggak kerasa sih 40 menit. Kayak baru jalan 20 menit. Mungkin karena udaranya udah dingin, udah adem. Kalau tadi waktu pas Awal-awal panas banget sih. masalahan kita panas, rasanya suwi banget. Ngeranggas. Ya udah lanjut. Ini naik lagi kan. Kita prediksi dulu karena belum dapat data pendakian ini, kita belum dapat, jadi kita berdasarkan mdpl. Sekarang 1890, Watu Lumpang di 1960, 100 mdpl. Hasilnya harus ada 100. Ini peta kita. Ada sih di kertas tapi di tas. Kurang lebih 20 menit. Yuk. Play tough. Karena jalur ke Banteng Riders itu jarang dilewati, makanya medannya masih cukup asri. Tapi jalur perantunan ini lumayan tenar loh di kalangan trail runner.
Selain karena nanjaknya tipis-tipis, jarak sampai ke puncak Banteng Riders itu cuma sekitar 3,5 km. Jadi kalau mau lari-lari cantik di jalur ini juga bisa. Jadi kita udah sampai pertigaan terakhir menuju puncak. Jadi kalau misalnya kita mau ke puncak itu ke kanan, dan kalau kita mau nyoba ke puncak yang lain yang Bondolan sama Botak itu belok kiri gitu. Jadi karena kita mau ke puncak utama dulu, makanya kita ninggal tas biar untuk manajemen tenaga ya Mas Adib ya. Manajemen waktu dan tenaga, karena nanti kan habis naik turun lagi lewat sini lagi nanti. Iya, karena kan biasanya orang kalau lewat Perantunan itu pilihnya langsung ke puncak Bondolan dulu. Kecuali kalau trail running. Kalau trail running memang sana terus baru turunnya Bondolan, turun balik sini gitu. Karena kita juga udah kejar waktu sih, jam 3.15. Yuk. 45 menit semalah. Masa masa iya? Licin banget. Setengah jam. Hampir ke cancel. Yuk. Oh iya, buat yang belum tahu, puncak Banteng Riders itu adalah puncak dari jalur Mawar. Oke, kita jalan sekitar 5 menit dari pertigaan karena kita udah sampai di Watu Lumpang. Biasanya kalau Watu Lumpang itu batu zaman megalitikum yang bulat, terus tengahnya berlubang kayak donat gitu. Yang penting tengahnya berlubang bulat. Ya bolong, kayak donat. Biasanya kan karena Watu Lumpang tuh kayak untuk selamat datang kalau keisi air buat cuci tangan atau buat cuci muka gitu. Tapi kalau di sini agak beda, yaitu memang bentuk batu besar tapi yang cekungan gitu. Cekungan besar juga. Iya, cekungannya besar. Bedanya kalau lumpang biasanya kan itu buatan ya. Kalau ini alami ya. Iya, Watu Lumpang dibuat sama orang zaman dulu, zaman megalitikum. Oke. Belum tak gitu. Yeay, terang. Wih, cahayanya apik. Tuh. Jalan terus ya. Iya. Aduh, iki mandek iki ra iso jalan nih. Kalau mau yang mau tahu Septian karena kebanyakan makan kepiting jadi jalan mundur kayak kepiting memang. No. Bondolan ini berarti rata jarang ada camp. loh, orang kan Camp di situ yang camp-campan baru. Oke, kita sampai di Lembah Jinten. Bagus sih, jadi kita kayak nyebrang lembahan dulu ya. Karena ini kan tadi jalannya turun, habis itu kita bakal naik.
Jinten tuh padahal bahan masakan yang biasa dipakai di masakan-masakan Middle Eastern. Oke sih, kita lihat. Bagus banget tau ini. Lah ini camping areanya. Nah iya ini camping area. Ini udah sampai camping area. Oh iya. Ini yang jalurnya Gedung Songo. Sebenarnya memang lebih enak camping di sini sih ya, Sep ya. Cuman kita ngincer scenery ya, ngincer pemandangan. Tapi kalau secara keamanan lebih aman di sini dibandingkan Puncak Bondol. Karena banyak pohonnya. Detik-detik Puncak Ungaran setelah 5 tahun. Kaget. 51 minutes and 16 seconds. Listen. Puncak Banteng Riders tanpa pendaki lain. Yeay. Kok aku seneng gitu? Tos dulu Mas Ep. Jadi sekarang kita mau lanjut perjalanan turun. Jadi kita Naik ke puncak ini dari bawah muncak dulu baru turun kita ngecamp karena kita langsungan tadi. Jangan ditiru. Ini karena sepi, ini bener-bener gak ada orang. Tapi di kalau sini. mending langsung muncak mending TikTok Iya. aja mungkin ya. Iya, mending bisa. TikTok. Saatnya melanjutkan perjalanan karena kita masih belum menyampai tujuan yang sebenarnya. Puncak apa? Masih Sini? 2 puncak lagi. Bondolan. Puncak Bondolan. Butak dan puncak Bondolan. Betul. Bundulan. Ciao sampai jam. The Slacker Hiker. Wis. Slacker hiker. Garing bae kadang-kadang garing di komentari. Tahukah kalian, Puncak Banteng Riders bukanlah titik tertinggi dari Ungaran. Dan menurut catatan Belanda, Ungaran sendiri sebenarnya adalah pegunungan. Oke, jadi kita udah balik ke pertigaan yang menuju Puncak Butak. Dan sekarang kita mau ambil tas kita dulu. Semoga masih ada. Cuma berapa menit sih kita tadi Apanya? dari puncak sini? Kayaknya 15 menit. 10 atau 15 menit ya, cepet ya.
Sekarang jam 16.49 dan kita mau lanjut ke puncak Botak. Udah mulai gelap, udah mulai singup. Kayak jarang dilewati juga ya. Iya, ini jarang ini. Jarang apa-apa. Jalurnya kelihatan banget kalau jarang dilewatin. Kayak agak-agak melipir ke arah barat gitu. Emang kayak puncaknya kayak diputerin gitu loh. Nah, itu potong kompas apa tadi mungkin? Mungkin. Oh, apa? Cara ngapal apa? Iya. Ini bikin kaget tau. Bikin kaget tau. Kayak bikin mata ikan tuh kaget. Beneran. Ungaran. Dengkul ketemu janggut. Dengkul ketemu upil. Apa sih? Waduh. Ramong challenging. Jadi berapa derajat iki yo? Climbing. Berapa derajat iki? Scrambling. 70 ke atas lah. Lumayan nanjak ya. Enggak lumayan lagi. Tanjaknya sekitar hampir 80 derajat ini. Miring banget ini. Jadi ya lumayan udah sampai puncak Botak, tapi nanti mungkin ke camp kita relatif landai. Udah deket. Bikin dengkulnya Sampingnya jurang. murah. Aduh. Set. Puncak Botak bikin dengkulnya botak. Ini lama-lama harus dipacul sebenarnya, harus diperbaiki. Kalau nggak bahaya sih, rentan terkilir, tergelincir dan lain-lain. Ya untung kalau nggak hujan, kalau hujan lebih. Wah, enggak lah. Wah, Nah, itu ada recommended. iya. Mending jangan di sini kalau hujan. Apalagi Mending turun lagi mungkin ya ke pertigaan yang pos berapa tadi. Recommended. Itu kayak ada tiang bendera atau apa sih? Sebenarnya deket cuma nanjaknya, tapi kayaknya udah sampai
Ya kan ibaratnya wis nggak terjal lagi toh. Wih, iya udah selesai. Lumayan sih. Jalannya. Oke, bener mau guys jalan puncak. Oh, itu kan Tuh kan batunya kayak gitu. Oke. Nah, ya itu yang tak bilang kalau bekas reruntuhan itu kan batu-batunya kayak gitu. Kita udah sampai puncak. Puncak. Jadi ternyata ini adalah puncak kembar ya 2050. Tapi baru tahu sekarang aku. Iya. Ya aku baru pertama kali kesini juga. Dari dulu taunya ya puncaknya rider itu. Iya. Puncak. Perjuangannya nggak sia-sia sih. Bikin dengkul botak. Yang mau ngevlog nih. Oke. Yes. Akhirnya udah sampai puncak botak. Hai guys. Aku sekali-sekali nge-host. Oh iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Adip malah guyu-guyu dewe. Oh. Pak aku mengguyon loh, Dep. Masa serius-serius. Serius kok. Selamat pagi dari Gunung Ungaran di ketinggian 2050, lebih tepatnya di puncak Botak ya, bukan di puncak Ungaran. Dan di belakang itu ada view Sumbing sama Sindoro. Kalian piknik sini. Selamat datang di puncak Botak. Striker Haikal, saya subscriber loh. Ini ketemu kru dari Striker Haikal. Saya subscriber kebetulan. Wih, terima kasih udah Nampaknya cantik. Masnya cantik gak? Kok masnya? Aduh. Imut-imut. Sini. Social distancing. Adip Ayo, pulang Pep, dulu, Desian. tereliminasi. Saya mau duluan. Kenapa Adip kok ulang duluan? Ya ada acara duluan, jadi saya Acara keluarga, acara keluarga di rumah. lamaran. Lamaran ya. Jadi dia kan kemarin bawa motor sendiri kan, emang sengaja karena tahu kalau kita bakal ngaret ya, Ya pasti itu. pasti. Kalau udah PW itu pasti ngaret. Iya, tempatnya asik banget ya. Nyaman toh? Sampai jumpa lagi Dip. Ya sampai jumpa tahun depan. Oh iya. Iya. Ayo Sep. Semuanya. Apa nih namanya pasaknya kan kemarin dipakein porter Rinjani itu bengkok-bengkok Ini. tuh. Gini jadi keris. Jadi keris. Terus sekarang Sep coba dibenerin. Ini diluruskan. Dilurusin. Soalnya kalau nggak diluruskan tuh nggak bisa buat masak, semakin bengkong. Tapi pakai apa itu? Botol Nggak apa? tahu di sini tuh ada Botol kecap. tiba-tiba ada ini aja. Akhirnya terjawab Fungsinya apa? Tadi pertanyaan-tanya ini fungsinya buat apa? Kita tadi nemu ini tuh nggak tahu fungsinya apa, sekarang udah ketemu ya. Kita bisa buat Reparasi pasak. reparasi pasak. Oke, selamat siang. Sekarang jam 1:04. Dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan dan lihat dong view-nya. Jadi sebenarnya Puncak Botak merupakan titik tertinggi dari Pegunungan Ungaran, yakni 2050 mdpl. Ya secara lokasi samalah kayak di peta tahun 1909.
Jalur dari Puncak Botak menuju Puncak Bondolan merupakan dinding kawah purba dari Gunung Botak. Makanya jalur pendakiannya hanya punggungan dengan jalan setapak. Hah? Aku cuma ingin in-frame aja. Karena pelan, tapi karena Menikmati. memanjakan View-nya. mata. Ya karena bikin manja mata. Iya, Jarang loh view. kayak gini. Ungaran loh. Enggak, ini Ungaran loh. Nah, bukan merbabu, bukan perahu. Akhirnya yang kita cari-cari dari kemarin sore, inilah Puncak Bondolan 1885 mdpl, dan memang di sini campsite-nya luas banget ya. Dan coba tunjukin puncak kita tadi. Puncak kita di sana tuh. Tuh. Nah, Kecil banget. Tuh. Akhirnya. Yeay, harus seneng dong. Finally. Karena puncak utamanya ini. Justru tujuan utamanya tuh yang ini. Puncak Bondolan. Enggak, kalau kata Adip Gunung Blunder. Nek kamu tadi apa? Bandulan. Bandulan. Puncak Bandulan. Ternyata yang bener Bondolan. Gak boleh ngerubah nama karena Udah ada dari dulu. Pokoknya kalau tanya sama Mas Lili, alasannya apa namanya Bondolan? Ya pokoknya udah dari dulu. Yeay. Ini video pendakiannya masih belum selesai loh. Kita masih harus mengembalikan para penonton kita untuk menuju jalur pertama kita naik. Dikira mau ngomong ya. Jadi kalau misalnya versinya Mas Lili ini, katanya sih kalau menurut dia tuh best view jalur peranturan itu adalah di Puncak Bondolan, karena kalau ini view-nya terbuka, memang yang kelihatan adalah Merbabu, Telomoyo, Andong gitu-gitu. Tapi kalau dari sini kita nggak bisa lihat Sindoro Sumbing dengan jelas. Kalau misalnya kita ngecamp di Puncak Botak, ya cuma muat 2-3 tenda. Sebenarnya kita dapat all side view. Aku tetap kalau untuk view pegunungannya best view tetap di Puncak Botak. Jadi kalau di puncak tadi tuh lihat kota-kota semua kelihatan Iya, ya. bisa lihat kota, bisa lihat Sindoro Sumbing, bisa lihat juga signature view yang Merbabu, Merapi, Gunung Andung, kecilnya. Telomoyo, ya itulah sepaket. Au, panas. Loh, oh ini kacamata. Ya, ternyata nanjak juga loh, Sep, lumayan loh. Ya, iya, tapi lebih manusiawi daripada kita kemarin loh tanjakannya. Ora kalap nanjakan Tanjakan cicak. cicak. Kalau kata teman-teman trail tadi.
Wah, ini Iya. kayaknya udah Iya. dekatnya kan hutan toh. Iya itu Bawah kalau situ udah. Keciko di situ. Tuh. Oke. Jadi ini udah sampai di belokan. Jadi ternyata kalau udah mentok turun langsung ke arah kiri itu langsung ada pos 4 Kolo Keciko. Jadi ini mulai memasuki batas pintu hutan ya. Kepepetan. Kolo Keciko. Kosongan dia. Kalau batu-batu kan sedikit banyak kita bisa Ya, merepresentasikan. memang bentuknya seperti itu. Ini batasnya nih, kita masuk hutan lagi. Pohon ini lah, pohon ini. Ini pohon pertama kita masuk hutan. Berapa? Oke, akhirnya kita sampai di titik terakhir pendakian setelah memutar satu rotasi dari sini langsung ke Ungaran, Botak, Bondolan, kembali ke jalur pos 4 Kolo Keciko. Kalau ketiga. Kolo Keciko. Oke. Nih, Sehari ya kita muter ya. sehari. Padahal kalau muterin- muter aja kemarin udah beres kan. Iya, muterin pegunungan. Ah, Tapi kalau ke Perantunan memang ya gimana? view bagusnya emang di Puncak Botak sih. Puncak Botak ya, all view ya, Istimewa. all side view. Istimewa. Kita pasti kembali tanpa konten. Tanpa Males. konten dan lebih nyantai ya. Iya. Terima kasih Ungaran. Bisa Ditunjukin happy. loh pas sampai di situ kan. Oh iya, puternya sini aja. Nih, kita udah kembali ke Yang kita obrolin tadi namanya Kolo Keciko. pos 4 Kolo Keciko. Tada. Mari kita langsung nanjak. Kemarin tuh aku juga bingung sih kenapa sih tiba-tiba pada ganti rencana suruh nanjak sini sampai Ungaran, ternyata Ungarannya jauh banget. Ya Allah. Enggak, ternyata lebih dekat ke puncak Ungarannya daripada. Ya kalau dari Jadi kalau kebetulan. dari Botak lebih dekat. Dari lebih jauh, kayak lebih jauh kan. Kan melipir. Iya. Nah, yuk lanjut. Enggak, closing di sini. closing. Akhirnya pendakian kita udah selesai. Selesai pokoknya. Satu kali puteran udah semua. Halo Mbak Uk, Halo, dari mana nih? produk lokal, Mantap. Halo, apa nih nama channelnya? Rocket Adventure Mbak. Rocket Promo dong. Adventure. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sekali lagi. Lagi. Ya. Rencana di mana? Di Bondolan. Oh, iya. Enak beneran. Mari Mas, makasih ya. Mari. Jangan lupa naik ke Botak ya. Bagus, Bodak. Siap. Insya Allah, Ki sini Ki. Bondalan. Bandolan. Puncak. Makanya kita ninggal tas biar untuk manajemen tenaga ya Mas Adib ya. Ya, biar tenaganya hemat. Tenaga Nah, dan Adib, waktu ya. turun sini lagi kan? Itunya umbelnya dihapus dulu. Iu. Wah, bagus ini. Iu. Mas Adib senang. Mas Adib kan soalnya apa? Terakhir pendakian ke Ungaran itu waktu dia lagi galau mendaki sendirian jadi solo hiker. Tahun Solo hiker 2000 berapa? 18. 18. Adib pun pernah. Udah gitu aja. Kayak gimana gitu kayaknya tuh lebih cepat karena kita ekspektasinya masih lama gitu ya. Jangan ngomong gitu nanti kita kualat, Sam.